Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi yang kemarin kan sudah gimana sih cara upload hasil karya artikel ilmiah kita ke OJS ya. Jadi kebanyakan jurnal-jurnal di Indonesia itu pakai punyanya OJS. Tapi nanti kalau jurnal-jurnal yang bereputasi internasional lain yang aduh, pokoknya yang keren bingit itu sudah pakai ya mirip sistemnya seperti ini, tapi dia lebih canggih seperti itu. Baiklah, jadi di sini, jadi gini, setelah kita submit, pasti ada revisian dari reviewer-reviewer kita kan. Nanti kalau kita misal sudah submit, nanti statusnya in review gitu. Nanti kayak gini, in review gitu kan. Nanti kalau sudah di apa namanya direvisi atau dibaca oleh reviewernya, maka kalau ada koreksian nanti dikasih tahu koreksinya tuh seperti apa kayak gitu. Atau nanti kalau direject langsung atau ditolak langsung ya udah dikembalikan, direject gitu. Tapi ada beberapa kan tadi kan ada what next gitu kan waktu di video sebelumnya. Nah, itu yaitu ada beberapa step, ada nggak ya yang langsung keterima? Biasanya dicabik-cabik dulu kan disesuaikan dengan kriteria penulisan yang baik menurut reviewer. Nah, jadi kemarin kan Sinta 4, ini adalah kita mau bahas yang Sinta 2. Ya, Sinta 2 semoga ini dari El Kauni, Journal of Islamic Science and Technology dari UIN Araniri Aceh. Keren banget ya. Pengelolanya adalah Pak Ridwan. Beliau keren banget. Beliau adalah dosen dari UIN Araniri Aceh. Nah, di sini sudah ini ya, apa namanya, sudah Sinta 2 akreditasinya. Wow, ini plagiarism checkernya by Uhuy, Mbak Turnitin. Kemudian ini sudah keren banget, semoga akan menjadi Sinta 1 ya. Amin, kita doain sama-sama. Nah, ini sudah di apa nih? Eh Scopus Citation Tracker. Ini jujur saya nggak tahu nih, mungkin El Kauni ini sedang proses apa ya, pendaftaran ke Scopus mungkin, iya nggak? Kalau ada yang tahu, tolong komen. Mungkin Pak Ridwan tahu. Ya jelas tahu lah. Seperti itu ya. Sudahlah ini pengantarnya. Jadi waktu itu sudah pernah submit, kemudian ada revisi. Nah, teman-teman harus gimana sih kalau revisi? Kita login dulu ya. Kita login dulu ke artikelnya. Nah, ini dia. Ini adalah arsip atau history submission kita. ID-nya nomor 8503, kemudian MMDD itu tuh man sama date bulan 1 tanggal 4 submit. Kemudian ini sudah ada nampak judulnya, dan ini statusnya adalah in review, revision required, atau dibutuhkan sebuah tindakan revisi lah untuk menjadi lebih baik seperti itu menurut saran-saran dari, bukan saran ya, saran dari reviewer. Kita klik coba ya. Jadi teman-teman ini harus segera ditindak atau direvisi ya teman-teman. Nah ini editornya adalah Pak Hadi Kurniawan dan Bapak Ridwan Muhammad Harahap. Nah ini peer review. Nah kalau jurnal yang bagus itu dia akan mengadakan review. Karena pasti kita menulis belum bagus lah. Jadi kan kita harus mendengarkan saran-saran dari reviewer agar tulisan kita menjadi lebih baik tentunya. Nah ini round 1 atau sesi 1. Kalau nanti masih belum sempurna juga ya lagi gitu. Terus sampai benar-benar nanti bagus menurut reviewer, kemudian diterima atau malah direject. Nah kita nggak tahu, itu yang ngeri-ngeri sedap. Nah ini initiative itu maksudnya dimulai itu tanggal 10 bulan 1 2021. Kemudian last modified-nya atau ya mengotak-ngatiknya itu tanggal 21 prosesnya ya. Nah ini dari reviewer, kita cek isinya apa. File dari reviewer, kita cek ya. Ini jangan kaget. Revisiannya banyak. Nah inilah dicabik-cabik ini. Nah sudah. Banyak sekali cuy. Nah tuh potelan-potelannya. Uhui. Nah ini kadang yang mencabik-cabik hati menulis, tapi nggak apa-apa. Namanya berproses. Oke, kita lihat ya, kita contohin satu apa aja yang harus diperbaiki. Tapi ini baik banget, kita diarahkan, reviewernya baik banget. The main issue here, what was it exactly being solved from the well water? I'm pretty sure that it is not the well water being solved.
but the compound inside the well water were the one being absorbed gitu kan. Nah, jadi di komen yang keduanya, rewrite the title to be treatment of well water using biosorbent is recommended. Jadi kita direvisi nih, disuruhnya biosorption itu diganti dengan treatment. Wih, baik banget, alhamdulillah. Jadi kayak gitu, ikutin saja. Pertamanya, setelah melihat ini banyak pingnya itu, wah jantung ada deg-degan gitu kan. Tapi ketika dibaca satu-satu ternyata kita diarahkan menjadi lebih baik. Seperti itu, pemirsa. Nah, terus di sini, please avoid using an active voice in this context. Passive voice is preferable. Jadi dibilangnya, tolong dong kurangilah penggunaan active voice gitu kan, karena ini kan sudah masa lampau. Lebih disarankan menggunakan kalimat pasif seperti itu. Maunya reviewer seperti itu, kita ikutin. Jangan ngeyel gitu. Nah, ini adalah untuk membangun bahwa kita tidak selalu benar gitu teman-teman. Jadi kita harus mendengarkan apa kata orang. Ini specify the parameter qualities being observed in this study. Jadi disuruh lebih menspesifikan lagi apa sih sebenarnya. Jadi jangan ngomong, maksudnya itu jangan quality over water itu jangan apa sih kan kualitas air sumur itu yang kayak mana gitu. Jadi harus dijabarkan kualitas yang kayak mana. Mungkin di sini disuruh ngomongin apa aja mungkin dari kok kekeringan sih, kekeruhan, astagfirullah, gitu-gitulah disuruh memperbaiki. Oke. Nah, di sini nah ini kan nengok warna pink kayak gini nih, ada yang salah grammarnya, guys. Ya kan? Ini jamak ternyata. Ya, aduh, ngapain pula ini kecoret? Oh my God. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Nah, ini udah nampak pink kayak gini kan, Mama. Hati itu kayak, aduh salah semua, tapi kita baca. Who are they here? Jadi they di sini tuh apa sih gitu kan? Nah, terus dijelaskan lagi. Padahal kan di sini for living things gitu kan, kayak diganti ya, maklum lah namanya ini bahasa Inggris masih acak adul, tapi nggak apa-apa, kita namanya berproses. The use of passive voice is preferred. Dibilang lagi gunakan active voice gitu loh, biar lebih bagus menurut mereka. Data and statistic from where katanya kan? Di sini kan saya bilang mana nih? Based on data and statistics, the world requested of clean water for the next 40 years will be increasing by. Nah, inilah ya, kita tuh kayaknya udah bener lah datanya dari mana gitu. Ternyata kita harus jelas dari mana sebenarnya gitu kan. Ini dari UN Water, ini dari United Nations datanya. Nah, ini ternyata disuruh ganti ke past tense. Kalau past tense kan will gitu kan. Gitu ya. Nah, ini ini adalah biosorbent preparation-nya. Kita lihat komentarnya apa. Jadi di sini adalah please avoid using pronoun such as we and I, etc. when describing your method. Jadi nggak boleh di sini I love you gitu, nggak boleh. I love you. Kemudian atau we gitu kan, we di sini mungkin the researcher gitu kan, the research team gitu lah misal. Mana di sini aku pakai we ya? Adalah mungkin yang pakai we. Jadi gitu teman-teman. Jadi seperti itu ya, ini banyak banget, tapi alhamdulillah dikasih tahu oleh teman-teman, oleh reviewer. Nah, disuruh lebih mengelaborate kayak gitu kan. Disuruh nih teman-teman. Nah, ini. Jadi, aduh ini udah jantungan ternyata, kita baca baik-baik. Include picture from the biosorbent material before being prepared. Ini prepare nih maksudnya nih, prepare. And the biosorbent itself for a better visualization of this paper. Nah, jadi disuruh nambahin, masukinlah gambar biosorbent yang belum dipreparasi gitu untuk lebih bagus visualisasi di artikel ini gitu. Seperti itulah teman-teman. Terus ini banyak. Nah, sudah teman-teman, ini banyak lagi yang harus direvisi. Itu tadi hanya seperti teknis, tapi konten juga direvisi, kayak yang seharusnya nggak dibahas di situ karena tidak sesuai dengan data yang ditampilkan. Itu juga agar kita tidak terlalu out of the box banget. Kayak gitu ya teman-teman. Setiap artikel itu punya kesulitan masing-masing, tapi jangan menyerah karena semuanya itu adalah tahap belajar. Disesuaikan saja dengan porsi-porsi kualitas dari data itu. Kalau teman-teman punya data yang jauh lebih kompleks dan bagus, silakan
diterbitkan di jurnal-jurnal Scopus dan sebagainya. Nah, setelah teman-teman sudah memastikan bagaimana sudah merevisi, semua sudah lengkap, tinggal disubmit ulang ya. Disubmit ulang, nanti ngikutin ke sini. Nah, ini kan ada upload author version, jadi di-upload saja di situ. Nanti reviewer akan kembali merevisinya lagi kalau memang ada yang belum sesuai seperti itu. Ini kalau saya kan 2 kali. Ada yang masih belum sesuai karena ada satu yang belum kayak gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Ini kita berproses saja. Kemudian teman-teman harus semangat nulis dan mahasiswa-mahasiswa dikonversikan skripsinya menjadi artikel. Disesuaikan saja maunya di mana gitu. Tentu kalau artikel-artikel yang mungkin Sinta 2, Sinta 1 atau yang Scopus itu harus bisa meluangkan waktu lebih untuk membaca artikel-artikel yang memang bonafit juga. Jadi nggak bisa ya kita pakai reviewer yang jurnal biasa-biasa saja untuk di submit ke jurnal yang jauh lebih tinggi itu nggak bisa sih kayak gitu. Itu tipsnya. Sampai jumpa. Mungkin selanjutnya ini akan saya tutorial di jurnal internasional dan proceeding internasional karena ada jurnal yang sedang proses revisi juga dan proceeding internasional yang sudah terbit dan sedang proses revisi juga. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.